A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 66. Halaman 66 ra'atuhat. Dan setengah daripada alamah malam Lailatul Qadar, setengah daripada tanda malam Lailatul Qadar. Nyo muteeh ke malam Lailatul Qadar karena tanyonyo pembahasan tentang fadilah puasa, kelebihan daripada berpuasa. Salah satunya itulah puasa Ramadan. Adapun tanda-tanda malam itu malam Lailatul Qadar, nyo tanda aja. Walaupun nyo kan bulan puasa, kan masalah kan tengah tak puasa, hana jadi masalah. Tak pelajari tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Adalah malam itu, malamnya kiban tandai. Di antaranya tiada panas, hana suum, dan tiada sejuk, kan lepi suum hana lepi tat piken ka olehnya watai bengah dan naik matahari pagi-paginya putih, tiada banyak cahayanya. Naik matahari pagi-paginya putih, tiada banyak cahayanya. Watai tubit mata uro padahal uro cerah, menyudah gedi cerah uronya, tapi cahaya ji putih menang. Hana lagi biasa kuning cahaya mata uro tekam sepreg, tapi huronyan hana kuning putih cahaya haji, pudar menan cahaya haji, lagi pucat menan cahaya haji, putih tiada banyak cahaya, hana tiga musepre pakan menan, karena banyak malaikat naik turun pada malam itu berfuak-fuak, berkelompok-kelompok. Jadi malaikat pada malam itu banyak yang naik dan turun dari langit ke bumi, olian dari bumi naik ke langit, sehingga cahaya malaikat itu dapat mengalahkan cahaya matahari. Nyamban ke begah sebab malaikatnya baru geik lam agaknya kedih watai kat terbit fajar kan, dan sampai watai tubit matahuranya mantang mantang geik malaikat, sehingga cahaya uronyan pun hansaban lagi cahaya biasa. Nyo tanda menyorot alam. Seperti firman Allah Ta'ala, lagi Allah Ta'ala nebegah di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yakni turun malaikat dan ruh padanya. Malaikat dan ruh padanya turun, yakni pada malam Lailatul Qadar. Bak malam Lailatul Qadar, mereka itu turun. Siapa mereka? Itulah para malaikat dan ruh. Yang ada malaikat jaitan malaikat dom yang turun. Cuma ruh, apakah maksud roh ini? Roh para nabi. Ada penafsiran para ulama, ruh ini maksudnya adalah Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya, makna daripada ruh ini. Diriwayatkan adalah pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat, dan mereka itulah yang diam pada Sidratul Muntaha. Bak malamnya, malam Lailatul Qadar, para malaikat dum turun ke bumi. Malaikat di mana? Malaikat yang tinggal di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di atas daripada langit yang ketujuh. Hinan jadat malaikatnya. Sebab kena kebegah? Langit pertama na malaikat, langit kedua malaikat, lagi 3 malaikat yang nak langit pertama. Langit ketiga menanlam, lagi malaikat yang nak langit pertama dan kedua, begitulah ketiga. Keempat menalam sampai ketujuh, ia daripada langit ketujuh, iaitu di Sidratul Muntaha. Nyan jaitan malaikat sebanding malaikat lagi yang langit pertama 2 sampai ketujuh. Nyan malaikat nyan mandung getreun wate malam Qadar ataupun Lailatul Qadar, dan juga termasuk Jibril gepu khusus segala. Padahal wate malaikat dum Jibril karuh, tapi gepu khusus malaikat yang menetap di Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril alaihi salam. Olehnya dan serta malaikat-malaikat tersebut ataupun sertanya malaikat Jibril kena naju.
itu ada 4 panji-panji. Rupanya wate getreun bak malam Lailatul Qadarnya nageputreun le malaikat Jibril 4 bendera. Panjinya bendera jumnya bahasa katanya. Ya, teman mufhum katanya dadakan bendera seolah-olah lagi bendera yang mufhum bak katanya. Boleh jadikan menan. Boleh jadi kadang-kadang pakiban yang jelas ile panji-panji kebesaran. Lagi gekeun kena liwaul hamdi. Panji bendera kepujian, bendera Rasulullah tengok. Wate ro kiamat umat-umat yang mendapat naungan iaitu berada di bawah panji-panji Rasulullah. Berada di bawah bendera Rasulullah, kan bendera lagi mufhum bak katanya berupa naungan tertutup sehingga hang kenang sinar matahari yang cukup suum bak watenya. Ya, nya gekeun bendera tian. Lagi mesti takun kemah, cuma kemah dia kahana dengan bendera. Aja bendera nya kenyan maksud ini. Nah lagi nya, cuma nya boleh jadi bendera lagi mufhum bak katanya yang jelas serta malaikat itu ada 4 panji-panji. Maka diberikan satu panji-panji, makna didirikan kan diberikan. Gegleng satu bendera itu nya mufhum ju boleh jadi lagi bendera mufhum bak katanya. Didirikan satu panji-panji di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambak malam Qadar. Pada getreun bendera tersebut gegleng fikre bak kubur Nabi Muhammad, bak kubur Rasul. Kubur Rasul di dalam Masjid Nabi kan? Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Boleh jadinya kahana ditanya yang jelas ile fikre bendera tersebut gegleng bak kubur Nabi. Dan satu panji-panji didirikan atas Baitul Maqdis, yaitu bak masjid Baitul Maqdis Palestina, masjid yang rebut dekat piranya yang hanglah-hanglah hanleuh-leuh. Dan satu panji-panji didirikan atas Masjidil Haram, Masjidil Haram. Nyan ada benderanya malam Lailatul Qadar nyan gegleng bendera tersebut oleh malaikat Jibril lah. Padik krek kana bak kubur Nabi, bak Baitul Maqdis dan Masjidil Haram. Dan pada satu riwayat atas Baitullah, nasabah riwayat gepegah di atas Baitullah, menyo Baitullah di atas Ka'bah, menyo Masjidil Haram akan Ka'bah, bak masjid. Nah satu riwayat yaitu pada masjid pada Baitullah. Berarti khilaf. Nah yang menyatakan Masjidil Haram, nah yang menyatakan Baitullah. Nya kekalehan. Pertama atau kubur Nabi, kedua Baitul Muqaddis, kelhe Masjidil Haram atau Ka'bah nya Baitullah. Yang keput dan satu panji-panji didirikan di atas Bukit Tursina. Sabah panji iaitu didirikan gegleng bendera tersebut oleh malaikat Jibril di atas Bukit Tursina. Dan tiada tinggal ia akan satu rumah yang ada padanya mukmin laki-laki atau perempuan, melainkan masuk ia akan dia. Hana musabah rumah pi yang apabila rumahnya urung beriman boh inang boh agam, hana musabah rumah pi yang tinggai untuk hana getameng, akan tetapi mandum na getameng malaikat tersebut dan memberi salam atasnya dan gebi salam. Ya, dan memberi salam. Cuma ladum gedepu, ladum hana, ladum terasa kan gedepu. Ladum terasa sang Lailatul Qadar malamnya. Ladum hana, walaupun hana kedai kali gebegah helikat, walaupun getanyo hana terdepu malamnya Lailatul Qadar, apabila naruh malamnya ibadah, tetap kelebihan Lailatul Qadar kita dapatkan. Ya, melainkan mandum-mandum getameng dan memberi salam atasnya. Malaikat kok jai getreun sebab berkata ia, malaikat-malaikat dum gekeun, hai mukmin laki-laki dan perempuan, bahwasanya Tuhan yang bernama Salam atas salah satu daripada nama Allah kan Assalamu, luhus salamu, luhul mu'min deh. Memberi salam akan engkau, memberi salam akan kamu. Nyamban gekeun malaikat dum, wahai mukmin, Allah Taala sampaikan salam kepadamu. Allah Taala sampaikan salam kepadamu. Gejak rumah je, lempah jai malaikat. Jadi tak malaikat ni. Kau malaikat Jibril manteng. Mungkin hino malaikat Jibril yang menjadi ketua komandan daripada seluruh malaikat yang turun pada malam tersebut. Melainkannya yahana getreun malaikat. Yahana damang malaikat. Padahal mandum-mandum rumah-rumah mukmin mendapat salam malaikat karena malamnya adalah malam mendapat rahmat khusus daripada Allah Ta'ala. Yang istimewa orang iman kalau seluruh orang iman kecuali yang malaikat, orang yang mengekali minum arak, orang yang mengekali minum arak, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, nyo hantamang malaikat malamnya malam Qadar. Igop Ramadan di ibadah kepada Allah Ta'ala, igotnya mabuk hana pri-pri dan memutuskan rahimnyo yang cukup le dalam kehidupan.
memutuskan hubungan silaturahmi. Ibadah lagi biasa, hubungan dengan manusia putus. Ibadah saja. Tapi hubungan dengan manusia ka putus. Memutuskan silaturahmi ini adalah dapat terputusnya salam Allah yang disuruh sampaikan kepada malaikat kepada getanya orang beriman. Nyo hana mendapat salam bak malamnya. Dan yang ketiga, orang yang memakan daging babi. Nyo daging babi gekeun. Padahal naga pegah menyo dalam riwayat yang lain memakan riba, sesuatu yang haram. Orang yang pajuh riba, ibadat laju akad riba hana pre-pre. Hutang dit no lakai bayar dit deh, pinjam no cok me deh, bayar me deh. Pokoknya sesuatu yang jadi riba lah. Rumah ini daging babi juga kan. Makanya kan kebersamaan sama haram kan? Daging babi, mencuri, merampok, riba, judi dan sebagainya kan sama-sama haram. Jadi 3 golongan manusia yang tidak mendapatkan salam khusus daripada malaikat. Yang pertama, orang minum khamar, minum arak. Yang kedua, orang memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, orang pemakan hayang haram. Salah satunya pemakan daging babi. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi dipegah dalam satu hadis, apabila adalah malam Lailatul Qadar, turun Jibril di dalam perhimpunan daripada malaikat. Daripada seluruh para malaikat, salah satunya adalah ada Jibril di sana. Dan Jibril tersebut mensalawat mereka itu dan memberi salam mereka itu atas tiap-tiap orang yang berdiri dan yang duduk dan yang menyebut akan Allah. Lagi tak berasanya sebab Allah Ta'ala lagi sampaikan salam malamnya kan ke orang ibadat mentang. Orang dengun, orang bedah, orang jah, orang duk dalam perjalanan, semuanya mendapat salam khusus daripada Allah, kecuali pada golongan sagai. Cuman orang yang hana ibadat hana merupa kelebihan malamnya, kelebihan ibadat hana merupa, tapi salam tetap merupa kan. Karena dari riwayat dagingnya ke apakah dia itu berdiri, duduk, maksudnya tidurkah dia, mengerjakan apapun malamnya mendapat salam, kecuali yang ke golongan padik macam bunuh ke. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini kan hadis yang lain saya. Daripada Abi Hurairah bahwasanya malaikat pada malam itu terlebih banyak daripada bilangan anak batu kan. Kita bukan bunuh malaikat malamnya jai tak kita kena bumo luar biasa jai ke. Lebih le daripada batai, anak batai. Maka dikehendaki ruh. Maka dikehendaki, makna dikehendaki maksud daripada ruh yaitu Jibril. Kita bukan bunuh. Tanazzalul malaikatu warruh, turunlah para malaikat dan turunlah ruh. Ruh gekeun. Adhai ruh ini maksudnya yaitu malaikat Jibril. Gepu khusus koknya. Itanya menyetu bayang kita yang sang ruh ini ada buka roh-roh para nabi turun bak malamnya ke roh para nabi. Tapi adalah malaikat dan juga malaikat Jibril. Jadi begitu khusus kepada malaikat Jibril. Karena kan salah satu daripada panggilan ke Jibril adalah ruh. Tapi menyegelar ke Nabi Isa Ruhullah. Dan kata setengah mereka itu dikehendaki dengan ruh itu, nanti yang maksud dengan ruh itu satu malaikat yang di bawah aras. Padahal kan ruh karena turunlah malaikat dum turun dan juga ruh. Siapa ruh itu? Ada yang menyatakan ruh itu malaikat yang di miyub aras. 2 kakinya di bawah bumi yang ketujuh, berada di bawah aras, 2 kaki sampai truk kedih di bawah lapisan bumi yang ketujuh, dan adalah baginya ada 1000 kepala. Malaikat tersebut nasribe bahulai, tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia. Sabah ulai ke lebih raya daripada dunia. Yang sabah cuma ulai ke seribe apa? Wajar kaki mentang uyup lapisan bumi yang ketujuh kedih. Dan pada tiap-tiap satu kepala itu ada 1000 muka. Sabah ulai na 1000 muka. Dan pada tiap-tiap muka itu na 1000 mulut. Dan pada tiap-tiap mulut itu ada 1000 lidah. Mengucap tasbih ia akan Allah Ta'ala. Dengan tiap-tiap lidah itu 1000 bagi daripada tasbih dan daripada tahmid dan daripada tamjid. Jadi 1000 muka, sabah muka na 1000 babah, sabah babah na 1000 lidah. Sabah lidah dapat mengucapkan tasbih kepada Allah Ta'ala dengan 1000 bahasa.
bahasa akan cukup jai. Subhanallah bahasa Arab, Maha suci Allah, nanti bahasa lain, pokoknya seribe. Ya. Daripada berbagai macam, apakah berbagai macam berupa tasbih subhanallah, ataupun tahmid berupa alhamdulillah, ataupun tamjid. Lagi subhanal malikil quddus, ini termasuk. Dan bagi tiap-tiap lidah itu, ya, tip-tip lidahnya adalah itu ada lugat. Mana lugat ada bahasa yang berlain-lainan, tiada menyerupai setengah akan setengahnya. Jadi tak bahasa aja ucapkan. Bentuk tasbih seribebo, kan seribebo bahasa bunolika bukan. Cuman lidahnya ada bahasa-bahasa yang cukup le hana batuk seribe. Yang antara satu bahasa dengan bahasa lain berbeda. Diknan kekuasaan Allah gijuk. Maka apabila membuka ia akan segala mulutnya, apabila malaikat itu membuka mulutnya, malaikatnya termasuk turun ke bumi pada malam Qadar. Ini ada riwayat lagi nya. Apabila gebuka babah ge dengan mengucapkan tasbih, tunduk sujud segala malaikat 7 petala langit. Bategotnya mengucapkan tasbih yang seluruh malaikat di seluruh lapisan langit, mereka itu semuanya bersungkur sujud karena takut ia akan bahwa terbakar mereka itu dengan nur segala mulutnya. Ya, nyanban sujud karena takut mereka itu terbakar daripada nur yang keluar daripada mulut malaikat tadi. Maka turun ia pada malam itu karena memuliakan akan malam itu. Hai terbayang katanya menyubinan malaikat pun perletun teman. Aki mentang katruk bak lapisan bumo yang ketujuh, oleh yang ke di bawah aras. Teman ikutnya tapi natrum tik kepegah. Hanya Allah Taala sebab malaikat ni kan makhluk halus, makhluk yang tidak dapat ditembus dengan pandangan mata katanya. Maka minta ampun ia bagi segala orang puasa. Lima malaikatnya getun malamnya gelaki ampun ba Allah Taala terhadap urang yang puasa, laki-laki dan perempuan daripada umat Muhammad dengan sekalian muwafakatnya daripada umat Muhammad gelaki ampun terhadap umat Muhammad yang berpuasa laki-laki dan perempuan dengan sekalian kan mulutnya tapi muwafakatnya hingga naik fajar, dengan sekalian muwafakatnya kan mulutnya muwafakatnya gelaki ampun dengan sekalian muwafakatnya. Tak mampu apa muwafakatnya, mesti dengan mulutnya, dengan bahasa pun mesti dengan mulut kan. Kan banyak mulut pun sehingga banyak bahasa dah kena ju. Banyak bahasa yang keluar daripada mulutnya. Jadi seluruh bahasa-bahasa tersebut dipakai legotnya untuk meminta ampun kepada getanya umat Muhammad. Yang puasa yang kecil puasa Ramadannya luar biasa faedah haji. Orang dit ke ibadat pahala aja tak tahan. Pulang le ke ibadat. Kemudian ju dengan sekalian mulutnya julai. Dan seyogyanya bahwa bersungguh-sungguh dengan mengerjakan ibadah pada harinya seperti bersungguh-sungguh ia pada malamnya dengan ibadah. Hendaknya malamnya Lailatul Qadar, pada uro juga bersungguh-sungguh segi ibadat. Hanya malam Qadar yang masuk ini dan hari Qadar. Dan adalah malam Lailatul Qadar pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Menurut Imam Syafi'i Lailatul Qadar itu kiban pendapat Imam Syafi'i. Ini tanya enggak nak ilmu pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Tersimpan ia dalam 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Yang menurut pendapat Imam Syafi'i, Lailatul Qadarnya adalah bak 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Tetapi pada malam kasar itu, kasar ganjil terlebih harap akan dia. Tapi yang sangat getanya harapkan lebih raya kemungkinan yang mana sangat besar harap, yaitu pada malam-malam ganjil. Dan yang terlebih diharap daripada segala malam yang kasar itu, malam ganjil itu, malam 21, malam 23. Yang lebih raya ke, lebih besar kemungkinan ke malamnya. Dan yang rajihnya, yang kuatnya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu melazim ia akan malam yang tertentu, maka tiada berpindah ia daripadanya. Jadi yang kuat, pendapat yang kuat, malam Lailatul Qadar itu mesti terjadi pada malam-malam yang telah ditentukan, yaitu lam Ramadan dan ba'aki. Tiada berpindah ia daripadanya.
hana berpindah daripada luar Ramadan. Sebab gebegah menurut Imam Syafi'i 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Berarti hana berpindah daripada luar Ramadan. Sebab na pendapat para ulama di luar daripada mazhab Syafi'i, Lailatul Qadar na terjadi yang di luar daripada Ramadan. Kadang Lailatul Qadar bak malam Arafah boleh. Menurut pendapatnya, menurut Imam Syafi'i tidak. Lailatul Qadar itu adalah ditetapkan oleh Allah Ta'ala khusus pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Cuman hana tatupat tagai malam tahji. Seperti barang yang diriwayatkan daripada Ibni Abbas bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang 27. Nah geberah lagi nya. Riwayat Ibnu Abbas Lailatul Qadarnya malam 27. Karena gecok daripada firman Allah Ta'ala. Ini gue pahami. Inna anzalnahu fi lailatul qadri hingga salamun hiya. Maka kalimat hiya itu 27 daripada segala kalimat surat ini. Maka kalimat hiya kan kalimat Lailatul Qadar. Betul. Mana hiya dianya yang dianya Lailatul Qadar itu 27 daripada segala kalimat surat ini. Daripada segala kalimat surat ini. Karena geun inna anzalnahu fi lailatul qadri ketiga Lailatul Qadri. Alnya geun lam wa ma adraka ma Lailatul Qadri kedua geun Lailatul Qadri. Geun lam Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lega kan geun Lailatul Qadri geulang-ulang. Ka tak euteuk saboh-saboh. Tiga-tiga geun di padik boh Lailatul Qadri lafai ji. Huruf 1 2 3 4 5 Lailatul Qadri. Kan rujuh be. Inna anzalnahu fi lailatul qadri kasabo. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi lega ulang dalam Quran Lailatul Qadri. Lega pada bawah huruf ji. Lailatul Qadri 1 2 3 4 5 6 7 8 si kurang ka betul. Huruf si kurang bawah, si kurang tak kali leh 27 nya yang kena pegang. Kaja? Tang-tang 7 saya 7 kali leh 27 kajian nombor 4. Ya, Lailatul Qadri ulang-ulang lega mengisyarah bahawa huruf ji si kurang bawah huruf dan diulang 3 kali 9 27. Menyemenan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 nya sebab malam 27 Lailatul Qadar nya sabuh pendapat salah menurut Ibnu Abbas ya nyamban karena diambil daripada firman Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri hingga salamun hiya maka bahwasanya kalimat dianya Lailatul Qadri yang hiyanya itu 27 daripada segala kalimat surat ini. Dalam suratnya dikna ji huruf ji yang mana kalimat surat ini si kurung kali he dan yaitu kinayah daripada malam Lailatul Qadar. Nyan adalah kata-kata kinayah daripada genep pegah 27 malam Lailatul Qadar. Dan atas perkataan inilah diamalkan pada segala masa, segala negeri yaitu mazhab kebanyakan ahlul ilmi. Dalam setiap negeri ahli-ahli ilmi, urung-urung alim, ulama-ulama nyo ada pendapatnya juga beramal. Lailatul Qadar itu pada malam 27. Nyan adalah salah satu kan? Teman boleh jadi memang kuat aja. Dan kata kil bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah ia, tiada tetap ia pada malam yang tertentu. Nyan hana tetap bab sabuh malam nyan. Lailatul Qadarnya dia pinahkan malam 27. Menyo-menyo ikatkan tetap bab malam 27, nyujudkan. Maka terkadang ada ia pada 21, terkadang ada ia pada 25, demikianlah yang kampung. Dan di atas perkataan ini menjalani oleh orang sufi. Ada pendapatnya ke berpegang yang mana menjalani le ulama, le urung-urung ahli sufi, le urung-urung sufi. Akiban koknya berpegang yaitu Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nyan hinan ke malam-malam Lailatul Qadar. Dan menyebut mereka itu akan zabit. Makna zabit satu ketentuan, satu batasan dan kaedah, satu aturan. Aturan malam Lailatul Qadar kapan-kapan itu adalah disebut satu ketentuannya. Bagi demikian itu Lailatul Qadar.
Kiban ke pegah, yaitu dan jika adalah awal puasa pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar 29. Dan ini juga perlu diingat, apabila puasa ini kebiasaan, menyo puasa hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar malam 20 si kurang nya Lailatul Qadar. Menyo Jumaat puasa tahu, mesti puasa berusaha pajan, kan? Hanya malam 20 si kurang Lailatul Qadar, ini kebiasaan. Nyo paling sering laginya nerpa oleh ulama getanda tu kiban-kiban yang awal, awal-awal Ramadan. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, maka yaitu malam 21. Menyorong Sabtu puasa Ramadan, maka Lailatul Qadar malam 20. Cuma digetanyo kentit butapreh malam yang khusus. Tapi nyo ada yang kepegah oleh ulama yang paling sering gerempak oleh urungian. Laginya mula ulang sebab urung-urung awai, ahli-ahli ibadah awai, dan merempak Lailatul Qadarnya kan 3 sepanjang udip, tip-tip tahun merempak. Tip-tip tahun. Karena ulama-ulama yang diceritanya mulai balik katanya kan merempak Lailatul Qadar sampai meninggal ke. Tip-tip tahun merempak sehingga jid satu ilmu khusus. Jid kepada sebuah ilmu yang khusus. Apabila urang Ramadan, urang bulan mesti. Yang si kacatah malam sekian merempak Lailatul Qadar. Maka jid nasabah zabit yang khusus, satu ketentuan yang khusus. Walaupun kedai boleh jadi Allah kan laginya getakdir, tapi laginya yang akan direpak oleh para ulama. Maka jika awal puasa hari Ahad, uro Ahad, hari Minggu, hari Ahad, maka yaitu malam 27. Menyo hari Ahad malam 27. Kan boleh jadi pendapat ulama lain. Dan jika awal puasa pada hari Senin, uro Senin, maka yaitu malam 29. 9 bunuh 29 sit. 29 sit punya Jumaat. Dan jika awal puasa pada hari Selasa, maka yaitu malam 25 nya orang Selasa. Dan jika awal puasa pada hari Rabu, Rabunya Rabu, maka yaitu malam 27. Punya Rabu nya 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar pada malam 21 sit. Ajit sama sebab kebiasaan jid laginya. Dan telah memilih Nawawi dalam kitab Majmu' dan Fatawi akan kaul dengan berpindah. Nah pendapat menurut Imam Nawawi yang ditulis dalam kitab Majmu' dan dalam kitab Fatawi, gepilih pendapat mempinah-pinah Lailatul Qadar kan 27 tak tahu, kan 27 mantang-mantang tapi mempinah ada 25, 21, 23, 29 ya. Nya makna mempinah. Kamu pindah keluar Ramadan biasalah. Mupinah malam yang bukan 27. Dan katanya di dalam Raudhah, bukan li Nawawi laginya dalam Raudhah, dan yaitu nyan yang kuat. Abih ianya kun dalam kitab Bajuri. Dan tersebut dalam Hasyiah Fathul Wahhab, tak baca tu, nepegah dalam kitab Hasyiah Fathul Wahhab, maka jika awal puasa pada hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar malam 29. Ini kan kata perbezaan kalau sebab ulama lain ilmu gerempa, ulama lain ilmu gerempa, nah yang sama ada gerempa yang berbeza. Maka itanya tacok mesti ada pendapat yang pegah hari Ahad ataupun hari Rabu malam Qadar malam 29. Ia tu apa menyo hari Rabu malam 27. Menyo hari Ahad malam 27 sit nah. 27 sit. Hino tacok atau pendapatnya malam 29. Dan jika awal puasa pada hari Senin, Isnin, maka yaitu malam 21. Malam 21 menyo Selasa, menyo yatu menyo malam menyo 20 malam Selasa. Malam 25 kan nyamatan ke kata berbeda. Malam 25 ke buka? Nya malam 20 ke buka? Nya kata berbeda. Dan jika awal puasa hari Selasa ataupun Jumaat, malam 27. Menyo hidih menyo Selasa malam 2 Selasa malam 25. Senin menyo Senin malam 29 tid 29 menyo hino menyo Senin malam 27 menyo Selasa atau malam Jumaat ke malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis yang ke malam 25. Dan jika awal puasa hari Sabtu maka yaitu malam 23, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini beda-beda pendapat ulama. Hidih mendih ke begah, kena uyuk menau, semuanya benar menurut fatwa ulama. Sama berita.
kata Abul Hasan daripada kata Abul Hasan, dan pada masa sampai aku nyo Abu Hasan nepegah le Abu Hasan Asy-Syadzili tamnya salah masa sampai aku akan tahun laki-laki, tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar dengan ini kaedah yang tersebut dalam kitab Barmawi dan Qalyubi. Ahanyan abih ianya pendapat tersebut. Nya meuna kepegah nekeun li Abu Hasan wat mulai balik lun, makna sampai aku tahun laki-laki mulai balik ke. Nya makna tahun laki-laki. Mulai balik lun hana luput malam Lailatul Qadar. Sabi-sabi merempak Lailatul Qadar lagi tapi aturan dia tu menyuruh Senin, menyuruh uruk Ahad, puasa pun yang kamu puro Lailatul Qadar. Nya nekeun le Abu Hasan yang kala kita buka bunuh maka ji pakan sampai naik tubit fatwa ulama menye uronyo masuk uro bulan uro satu Ramadan nyan malam pulin Lailatul Qadar pakan menan dikarenakan mereka itu sering tak gerempek sehingga jadi ketentuan. Karena sering gerempek kan tiga yang gerempek sampai mula ulang sampai meninggal kelangian gerempek sampai maka ji ada satu ketentuan walaupun kita kumpulkan seluruh pendapat-pendapat, tetap Lailatul Qadar itu rahasia Allah yang Allah Ta'ala manteng yang tepu pajan malam gepeduk Lailatul Qadar. Namun nyo bak malam-malam ketentuan lagi nyo lebih memungkinkan lagi fatwa Imam Syafi'i dalam kitab lain agak pegah apabila terjadi malam itu malam Jumat, malam ganjil maksudnya apabila malam ganjil itu malam Jumat makanya ham geseli yang malamnya Lailatul Qadar. Yang so pegah Imam Syafi'i pegah. Ya. Nyo tapi kajit etno manteng maka apabila adalah panjang kena ke. Nyan keban kelebihan daripada Lailatul Qadar. Ibadah bagaikan 1 tahun 1 podakeun 1000 bulan dan tempat-tempatnya kali ke pegah dan tanda-tandanya. Di tempat kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi yang kebiasaannya. Kajiannya wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad